Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan Sitohistoteknologi 1 setelah UTS ini, kita akan membahas mengenai lebih ke tempat kerja dari Sitohistoteknologi. Nah, jadi di UTS sebelumnya, di materi UTS sebelumnya kita membahas mengenai jaringan-jaringan. Nah, setelah itu kita akan mengenal tempat atau bagian atau lab apa yang melakukan proses pemeriksaan Sitohistoteknologi. Ya, berdasarkan nama bahwa arti dari Sitohistoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari teknologi pemeriksaan sel dan jaringan-jaringan seperti itu. Nah, untuk Sitohisto ini berbeda dengan pemeriksaan lainnya karena memang memiliki lab khusus sendiri. Nah, lab untuk pemeriksaan Sitohisto ini disebut dengan lab patologi anatomi. Mungkin kalau di kedokteran ini lebih ke patologi anatomi. Nah, jadi labnya khusus gitu. Jadi memang lab khusus untuk pemeriksaan sel dan jaringan-jaringan. Sama seperti halnya seperti lab hematologi karena memang khusus untuk pemeriksaan hema gitu ya, ataupun lab mikrobiologi. Nah, untuk pemeriksaan sitohisto juga itu memiliki lab sendiri yaitu namanya patologi anatomi labnya. Nah, di dalam manajemen lab patologi anatomi itu dibutuhkan seorang tenaga analis kesehatan yang memang terampil dalam proses pemeriksaan seperti itu ya. Jadi nanti di lab patologi anatomi ini, tenaga analis ini nanti akan menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pemeriksaan sito, sama seperti proses pra-analitiknya, analitik hingga post-analitiknya gitu ya. Nah, ini sudah lab patologi anatomi ini merupakan bagian dari lab klinik ya, lab atau lab kesehatan yang memang gabung dari lab klinik gitu. Karena memang di sitohisto juga nanti kan ada diagnosa penyakit, kemudian ke interpretasi datanya juga ada gitu. Ya. Ini ya mengenai kemarin kan sudah dibahas kalau untuk lebih ke undang-undang atau tugas-tugas seorang pranata lab atau teknik analab ini ya. Nah, lab khusus patologi anatomi ini menurut Permenkes RI nomor 411 garis miring Menkes garis miring 3 2010. Lab patologi anatomik ini adalah lab yang melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, ulasan khusus sederhana, pembuatan preparat histologi dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Nah, jadi pelayanan lab patologi anatomi ini menerima spesimen berupa cairan tubuh, jaringan gitu ya, ataupun sel-sel tubuh yang memang memiliki kelainan apakah yang memiliki kelainan ataupun memang khusus untuk pendidikan gitu, untuk penelitian di pendidikan. Di dalam lab patologi anatomi ini ada dua komponen besar dalam pelayanan lab ya. Komponen besar itu ada lab histopatologi dan lab sitopatologi. Kalau laboratorium histopatologi ini laboratorium yang menangani spesimen berupa jaringan, sedangkan lab sitopatologi ini menangani spesimen yang berupa cairan atau bentukan lain yang mengandung memang di dalamnya ada sel-sel, makanya kan sito seperti itu. Tapi ada kalanya memang dia juga bisa berkolaborasi ya, contoh kayak pemeriksaan jaringan atau organ gitu, itu kan di dalamnya ada pemeriksaan sel juga seperti itu. Spesimen yang terima pemeriksaan histologi maupun spesimen histopatologi nanti ini spesimennya. Kalau untuk histologi nanti ada goresan sel, aspirasi sel, cairan tubuh gitu ya, seperti urin juga bisa, atau misalnya cairan-cairan tumor. Kebanyakan memang sitohisto ini menganalisis spesimen-spesimen yang berhubungan dengan kelainan tumor, kanker gitu ya. Karena memang biasanya digunakan untuk melihat tingkat penyakitnya, seperti tingkat stadium seperti itu, untuk melihat tingkat stadium dari tumor atau kanker tersebut seperti itu. Kalau untuk histo
apa namanya, ini nanti ada spesimen seperti biopsi jarum, ya, biopsi endoskopi atau biopsi eksisi. Biopsi itu pengambilan jaringan. Contoh, misal gini, apa namanya, mau melakukan pemeriksaan tumor pada payudara, makanya di biopsi dulu, ada istilah di biopsi. Biopsi itu diambil, ya, diambil jaringannya, enggak semuanya, sedikit, misalnya pengambilan jaringan itu namanya biopsi. Jadi pengambilan jaringan dari bagian-bagian tubuh yang memang mengalami kelainan. Gitu, ya. Nah, kemudian ini ada error lagi. Kemudian kalau spesimen sitologi misalnya, ya tadi cairan-cairan tumor bisa, ya, gitu. Nah, jenis spesimen yang paling umum yang diterima oleh patologi anatomi biasanya spesimen cervical pap smear, ya. Ini karena memang kayak kanker untuk identifikasi kanker serviks gitu, ya, seperti itu. Ataupun misalnya cairan-cairan cerebrospinal yang tumor kepala gitu, atau ya, atau ya berhubungan dengan tumor atau kanker seperti itu, ya. Nah, spesimen yang didapatkan nilai patologi anatomi, baik itu berupa sitopatologi ataupun histo, ini akan diolah dan menghasilkan suatu sediaan mikroskopis yang menjadi dasar pelaporan, ya. Nanti setelah itu diterima pemohon baik dalam bentuk kertas maupun digital. Nah, fungsi lanjutan seorang tenaga lab patologi anatomi ini. Jadi memang selain melakukan pemeriksaan gitu, ya, atau misalnya melakukan melakukan pemeriksaan ataupun melaksanakan kegiatan yang berhubungan pemeriksaan sitohisto, ada fungsi-fungsi tenaga lab di patologi anatomi. Jadi memang dia harus menjaga sediaan hingga 10 tahun ke depan. Nah, jadi memang biasanya hasil-hasil pemeriksaan itu dijadikan referensi, karena memang kalau kasus yang berhubungan dengan penyakit-penyakit kanker atau misalnya tumor, itu kan biasanya ada perkembangan gitu, misalnya apakah yang bentuk-bentuk termutasi atau sepertinya. Jadi memang dibutuhkan atau data-data tersebut untuk disimpan, dijadikan referensi. Berbeda halnya dengan seperti kayak kimia klinik darah gitu, hematologi seperti itu kan berbeda gitu. Kemudian menjaga formulir permintaan atau memindahkannya dalam bentuk digital dan menyimpannya selama kurun waktu 10 tahun. Spesimen yang tersisa akan dilakukan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada spesimen tumor atau biopsi yang memang jaringan tersebut ada kelainannya, nah itu biasanya memang bisa disimpan atau misalnya dipakai untuk pengajaran kalau misalnya rumah sakit tersebut itu bekerja sama dengan dunia pendidikan, atau dijadikan penelitian atau museum gitu, ya. Menjadikan referensi hingga 1 tahun ke depan, kemudian membuang spesimen jika dianggap tidak perlu. Kalau misalnya spesimennya banyak gitu, ya, spesimennya sama dan banyak, itu boleh dibuang kalau memang dirasa itu tidak perlu gitu, ya. Nah, itu, ya. Kemudian tadi kita sudah mengenal spesimen apa saja, ya. Kemudian, nah, bagaimana sistem administrasi di lab patologi anatomi? Nah, ini sebagai seorang tenaga analis kesehatan harus tahu, walaupun memang tidak semuanya bekerja di lab patologi anatomi. Biasanya itu untuk bekerja di sana itu biasanya ada di rumah sakit besar gitu, ya. Rumah sakit tingkat A atau yang fasilitasnya cukup banyak dan fasilitasnya lengkap. Memang itu ada lab patologi anatominya gitu. Nah, misalnya penyedia layanan kesehatan pada umumnya tidak terbiasa dengan cara kerja lab patologi anatomi karena memang berbeda, ya, berbeda dengan lab-lab klinik atau lab-lab pemeriksaan mikrobiologi, kimia klinik dan lainnya gitu. Jadi memang agak berbeda seperti itu. Alur kerjanya pun memang berbeda juga, dari mulai tahapan praanalitiknya pun berbeda juga gitu. Nah,
Di sini dikatakan diagnosis kanker tidak dapat diagnosis dengan meyakinkan jika tidak ada diagnosis dari satu jaringan atau sel gitu ya. Jadi memang biasanya ada rujukan dulu gitu misalnya. Jadi tidak sembarangan melakukan pemeriksaan gitu ya. Tujuan pemeriksaan patologi jaringan adalah memberikan diagnosis yang akurat. Biasanya untuk ada ratusan varietas tumor, biasanya ini dengan adanya pemeriksaan sito ini untuk melihat tingkat seperti stadiumnya berapa gitu, itu biasanya dilakukan ya gitu. Kemudian juga untuk menganalisis bagaimana teknik ya, karena memang kalau namanya kanker atau tumor itu kan pasti ada mutasinya, makanya biasanya harus dianalisis seperti apa bentuk gambaran jaringan yang memang yang mengalami mutasi atau gen. Nanti kan dilakukan seperti ada pewarnaan gitu kan ya, kemudian ya tadi dilakukan identifikasinya. Sebenarnya ujung-ujungnya itu setelah misalnya diambil di biopsi, kemudian dilakukan fiksasi dan perendaman, kemudian diawetkan, kemudian ujung-ujungnya tetap diwarnai, nanti dibaca atau dilihat di bawah mikroskop gitu. Ujung-ujungnya ke sana karena memang jaringan itu ya ujung-ujungnya harus diwarnai. Makanya kemarin dibahas pengenalan jaringan normal dengan pewarnaan bentuk-bentuknya seperti kemarin ya gitu. Seperti ada kalau normal pada epitel itu seperti apa, normal pada jaringan ikat, jaringan lemak itu normalnya seperti apa gitu. Nah, nanti jaringan normal itu untuk disandingkan dibedakan dengan jaringan-jaringan yang abnormal yang ditemukan pada pasien patologi anatomi. Seperti itu. Nah, komponen yang terdapat di lab patologi anatomi ini berbeda dengan lab klinik. Biasanya di lab patologi anatomi atau lab PA ini kita akan mengenal adanya spesialis patologi anatomi atau DRSPPA atau ahli patologi. Ada asisten ahli patologi, sitoteknologinya dan ada histoteknologinya juga. Sedangkan kalau di lab klinik mah ya patologi klinik atau bisa dengan yang memang lab dokter umum yang memang sudah terlatih atau misalnya yang sudah melakukan banyak pelatihan mengenai ke pemeriksaan kimia klinik seperti itu. Ya. Nah, ada juga asisten ahli patologi, yaitu yang membantu ahli patologi ya dan kompetensi untuk menggambarkan secara kasar. Gitu. Seperti itu. Ahli sito juga sama ya di sana untuk membantu screening ya. Kemudian spesimen yang dari kecil atau spesimen pap smear itu harus ada ahli sitonya juga gitu. Nah, dalam pengelolaan lab patologi anatomi khususnya di dalam sistem administrasi sedikit berbeda. Nah, kita lihat ini jalurnya atau distribusi bagaimana alur kerja di lab patologi di lab histologi atau lab patologi anatomi ini ya. Nah, di sini misal ya, ini alur kerja sitologi ya. Di sini ada penerimaan spesimen. Nah, kemudian dilihat di administrasi dulu. Kalau misalnya memang di sini kemudian ada pengecekan layak atau tidak dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya layak, misalnya layak ya, maka dia akan didistribusikan. Kemudian nanti pembuatan sediaan, pewarnaan dan pengamatan awal. Kemudian nanti kesimpulan. Ya kalau misalnya tidak layak, ya balikin lagi ke pengirimnya gitu ya. Lihat di ujung-ujungnya pewarnaan karena untuk melihat bentuk jaringan atau sel yang abnormal atau yang sedang diidentifikasi ya ujung-ujungnya dilakukan pewarnaan gitu. Cuman memang bedanya adalah kalau untuk pemeriksaan di situ ini tidak bisa cepat gitu. Biasanya paling lama bisa sampai 24 jam gitu karena kan pada saat tahap fiksasi itu atau perendaman atau fiksasi mungkin kalian pernah dibikin apusan, kemudian difiksasi dulu dengan metanol. Itu kan hanya beberapa detik. Berbeda dengan jaringan. Kalau dengan jaringan, itu fiksasinya bisa beberapa kali dan memang membutuhkan waktu sampai berjam-jam. Karena memang misalnya nanti ada fiksasi 30 menit, fiksasi 30 menit kedua, dan seterusnya. Gitu. Kemudian nanti ada proses pembuatan sitobloknya dan lainnya. Itu sangat panjang gitu ya, alur kerjanya. Gitu ya. Ini gambar pada alur kerja lab ini menunjukkan spesimen yang diterima oleh lab sitologi dapat berupa spesimen yang belum diolah maupun yang sudah dalam bentuk sediaan. Artinya apa? Yang belum diolah itu misalnya pada saat dibedah gitu ya, si pasien dibedah itu diambil di biopsi, kemudian di sini ada penerimaan spesimen baru. Di sini kalau sudah layak boleh nanti dibuat sediaan dulu gitu, atau ada yang sudah dalam bentuk sediaan gitu ya, kalau belum dibuat dulu sediaannya seperti itu. Nah,
Sedangkan nah ini di lab patologi anatomi ini ada pemeriksaan yang ginekolog dan non ginekolog ya gitu. Kalau di sini eh, ini eh, tahapan-tahapan untuk atau alur eh, pemeriksaan yang pasien ginekolog ya. Pasien ginekolog itu berarti yang berhubungan dengan bagian dalam ya, seperti kanker serviks itu kan ginekolog ya, seperti itu. Itu berhubungan dengan tumor-tumor reproduksi juga itu ginekolog. Oke, pada tahap praanalitik pasien ginekolog biasanya ini pemeriksaan dilakukan idealnya 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir. Sebaiknya hindari pemeriksaan selama menstruasi karena darah dapat mengaburkan temuan. Jika terjadi pengaburan temuan tidak jelas karena sesuatu tetap harus dituliskan gitu. Kemudian juga jangan menggunakan obat vagina, alat kontrasepsi, ya. Kemudian atau dosing itu pencucian vagina menggunakan alat khusus kayak apa ya? Ada obat kan khusus untuk membersihkan alat reproduksi wanita itu selama 48 jam. Tidak dianjurkan berhubungan badan sebelum pengambilan spesimen. Kemudian sumber spesimen kalau untuk pada ginekolog itu seperti vagina, endoservix ya, gabungan ke bagian serviks juga, rahim itu ya, kalau misalnya ada tumor-tumor di rahim gitu. Kemudian perhatikan juga status hormonal. Biasanya memang pasien itu dia ditanya dulu ya apakah status pasien sedang masa subur, menstruasi atau menopause. Gitu. Kemudian bagaimana kalau pada tahapan untuk pasien yang non ginekolog ya. Kalau non ginekolog itu kayak tumor-tumor yang bukan tumor reproduksi biasanya. Itu yang harus didapat administratif tidak sebanyak dari pemeriksaan ginekolog. Jadi memang namun hal yang menjadi penting dalam pemeriksaan akhir, penentuan patologis ataupun kemungkinan artefak yang muncul. Artefak itu kayak pengotor gitu ya, kayak debu-debu itu biasanya suka muncul di pewarnaan jaringan gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian spesimen berupa bentuk sediaan siap warna itu juga boleh. Jadi kalau misalnya jika spesimen dikirimkan ke lab dalam bentuk sediaan, ya maka yang harus diperhatikan seorang administrasi adalah jenis fiksasi yang digunakan. Nanti fiksasinya apakah fiksasi basah atau kering. Kemudian pengambilan spesimen dan formulir dasar seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan khawatirnya nanti di sediaan itu sudah nih kayak artefak-artefak ini pengotor ya, atau debu misalnya, atau misalnya ada rambut atau apa gitu. Itu artefak ya, seperti itu. Nah ini sistem administrasi yang ada di lab patologi anatomi khususnya histologi sedikit berbeda dengan lab ini. Walaupun ada kalanya kedua lab itu disatukan. Ini untuk yang histologi ya, alur kerjanya. Nah kalau yang ini tadi yang awal ini untuk sitologi. Nah kalau sitologi kan dia berupa cairan biasanya, cairan atau sel-sel ya, cairan sel gitu ya. Nah, bagaimana dengan histologi? Histologi kan jaringan. Berarti kan jaringan di sini ada yang berbeda. Maka ini sama penerimaan spesimen masuk ke administrasi, kalau misalnya layak masuk ke distribusi spesimen, ada pemotongan gross. Pemotongan gross itu pemotongan secara acak aja atau pemotongan yang tidak berukuran. Itu biasanya dilakukan dibedah oleh dokter bedah, biasanya pemotongan gross, kemudian difiksasi dulu dengan larutan-larutan fiksasi seperti metanol atau misalnya alkohol 96% dan lainnya. Kemudian ada pematangan jaringan, masuk ke mikrotom. Mikrotom itu alat untuk memotong jaringan yang sampai tipis banget. Gitu. Kemudian nanti pewarnaan, kemudian nanti ada kontrol hasil dan penentuan hasil diagnosa dan diberikan ke pengirim atau misalnya ke dokter untuk ditindaklanjuti. Nah ini, jadi memang tahapan untuk pemeriksaan sitologi itu lebih lama. Paling sedikit itu bisa memakan waktu 1 hari atau 24 jam. Itu paling sedikit. Gitu. Ya, itu paling sedikitnya. Nah, pada gambar di atas tadi ya, alur tadi atas, spesimen yang akan diterima akan dilakukan pemeriksaan awal untuk melihat kelayakan atau sediaan histologi gitu ya. Kadang-kadang disebabkan karena adanya spesimen yang kurang layak untuk dibuat sediaan karena satu dan lain. Makanya memang biasanya ya ada pemotongan gross itu ya apa ya. Jadi jangan terlalu sedikit juga untuk mengambilnya. Biasanya dilakukan pemotongan jaringan itu pengambilan jaringan dari pasien itu namanya istilahnya biopsi gitu ya, dibiopsi dulu, kemudian nanti ada pemotongan gross dan seterusnya gitu ya. Di sini ada ini pengoleksian spesimen dan transportasi spesimen yang benar untuk pemeriksaan histopatologi penting untuk dilakukan karena sejumlah alasan berikut. Nah, biasanya jadi kalau untuk
pengkoleksian spesimen, transportasi spesimen untuk histo atau jaringan itu harus benar-benar benar-benar dilakukan, itu harus benar gitu. Karena apa? Yang pertama adalah kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen yang salah dapat menyebabkan keluarnya laporan yang keliru ya. Kemudian kalau misalnya jaringannya misalnya rusak, nah maka arsitektur di dalam jaringan ini misalnya ada proteinnya atau misalnya ada sitoplasmanya rusak gitu. Ya makanya itu bisa dimungkinkan karena memang pengkoleksian spesimen dan transportasi yang salah juga gitu. Jadi bisa menyebabkan komponen-komponen yang di dalam jaringannya itu rusak gitu ya. Ini dan seterusnya nanti bisa dibaca saja ya. Kayak mungkin hasil pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan untuk diagnosis histopatologi, misalnya ada pemeriksaan radiologi, lab klinik lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, dari alasan di atas, maka rincian yang harus ada dalam formulir permintaan, harus ada jenis dan lokasi spesimen, kemudian rincian identifikasi pasien, ada rincian klinis, ya seperti misalnya ada pemeriksaan fungsi ginjal, dan lainnya gitu. Kemudian jika jahitan orientasi ditempatkan, margin yang diwakilkannya harus dengan yang jelas gitu aja. Kemudian, nah ini biasanya ahli patologinya ya. Ini ada formulir dari lab yang digunakan. Nah, biasanya kalau untuk misalnya kok tenaga analis bisa, iya biasanya memang nanti kalau misalnya ditempatkan di lab PA patologi anatomi mungkin nanti ada kayak semacam magang dulu kah atau misalnya nanti berikan pelatihan ya seperti itu. Jadi nggak langsung kerja juga gitu. Nah, ini contoh formulir penerimaan spesimen jaringan. Untuk jaringan, berarti untuk histopatologi. Ada nama lengkap, alamat lengkap pasien, dokter pengirim, rumah sakit atau klinik pengirim, gitu ya. Tanggal penerimaan spesimen, waktu penerimaan spesimen, permohonan sediaan, ini misalnya dengan apa? Permohonan sediaannya pewarnaan bisa dengan hematoksilin eusin kah, atau dengan GEMSA kah, gitu. Tanggal lahir, jenis kelamin, dugaan awal, ini oleh ahli patologi atau dokter spesialis PA. Ya, kemudian nanti ini gambaran makroskopis. Jadi digambarkan. Misalnya ini gambaran makroskopis, ini diisi oleh ahli patologi atau asisten ahli patologi, biasanya dokter ya, dokter yang berhubungan dengan patologi anatomi gitu. Nah, nanti digambarkan gambaran dari si spesimennya. Misalnya contoh, diterima spesimen dari organ ginjal dengan bentuk yang sudah tidak beraturan dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tebal 5 cm. Konsistensi keras, kemudian terlihat benjolan-benjolan di luar dari organ ginjal gitu. Kemudian ditemukan massa tumor sebanyak 5 massa. Ini biasanya diisi orang PA-nya atau dokter-dokter PA seperti itu. Kemudian ini kalau untuk formulir penerimaan spesimen histologi, ada nama lengkap, alamat pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, dugaan awal juga sama diisi oleh patologi anatomi atau dokter spesialisnya. Dokter pengirim, rumah sakit klinik pengirim. Kemudian ini permohonan sediaannya, misalnya apa pemeriksaan pewarnaannya, apakah pap smear? Pap smear itu Papa Nicolau ya. Pap smear, pap itu dari kata Papa Nicolau, ini penemu atau pencetus pemeriksaan smear itu olesan, pewarna ya, pap itu pewarna Papa Nicolau, smear itu olesan ya. Gitu. Jadi diberikan senyawa untuk mengidentifikasi tumor misalnya. Untuk spesimennya nanti di checklist apakah dia berupa cairan atau sitoblok gitu ya. Sitoblok itu ya spesimen yang sudah dibuat dalam bentuk blok-blok yang sudah ada. Jadi sudah dalam bentuk sediaan. Jadi kita di lab patologi ini tinggal meriksa aja gitu ya. Kemudian spesimen ginekologinya dia dari apa? Apakah serviks, vulva atau vagina? Kemudian teknik pengambilannya dengan apa? Apa dengan spatula dikorek gitu atau dengan sikat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Hari terakhir menstruasi, menopause ada tidak? Terus kehamilan, terapi, apakah misalnya ada KB IUD, hormon seperti apa, pendarahan ada tidak, kemudian riwayat pemeriksaan, kecurigaan lesi, ada lesi atau tidak gitu. Kemudian nanti ada digambarin nih, jika ada kecurigaan lesi itu misalnya kayak massa sel yang aneh gitu ya, yang nanti digambarkan di sini oleh asisten PA atau dokternya gitu. Nah, ini yang non ginekolog. Ginekolog bedanya ya di sini tadi sputumnya apakah dia berupa dari serviks, non ginekolog itu apakah dia urin kah atau misalnya branchial paru-paru gitu ya, atau misalnya cairan tubuh lainnya apakah bisa CSF itu cairan otak kah, pleura gitu ya, atau yang lainnya. Seperti itu ya. Tuliskan posisi pengambilannya ini. Nanti digambarkan juga sama seperti yang di atas tadi.
ya seperti itu. Nah itu gambaran. Nah ini alur kerja lab patologi anatomi nih. Penerimaan pasien ya, kemudian ada potong gros ini di B, kemudian tadi pematangan jaringan ya, pematangan jaringan di C, ada pemotongan mikrotom, pewarnaan sediaan, kontrol kualitas, screening, ahli patologi, dokter spesialis untuk mengidentifikasi hasil, kemudian baru di sistem pelaporan dikeluarkan hasilnya gitu ya. Nah, ini alurnya. Itu. Nah, itu tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik dari patologi anatomi gitu ya. Seperti itu mungkin saja yang bisa dijelaskan untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami mengenai lab patologi dan sistem administrasinya, boleh ditanyakan di chat. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.